Angin dingin menyapu jalanan berbatu di Rosenwald, Swiss, sebuah desa tenang yang terletak di pegunungan Alpen, saat Luca Romano menggenggam erat kemudi truk tuanya. Di kursi belakang, 3 anjing gembala Jermannya terengah-engah, telinga mereka tegak. Tiba-tiba, sebuah jeritan tajam dan ketakutan memecah kesunyian. Dan sebelum Luca bisa menyadari apa yang terjadi, pintu penumpang terbuka dengan keras dan 4 sosok berlari menuju sumber suara itu. Bruno, Leo, Sofia, dan yang mengejutkan, Stella, kucing belang abu-abu, meluncur ke depan dengan sinkron sempurna bersama para anjing. "Ya ampun," bisik Teresa Grimaldi, membiarkan kantong belanjaannya jatuh dari tangannya. Kucing itu benar-benar percaya bahwa dia salah satu dari mereka. Sekelompok orang berkumpul di dekat Carson Creek, terkejut saat melihat Stella terjun lebih dulu ke dalam air dingin yang bergejolak bersama para gembala Jerman. Dia bergerak dengan tujuan, bukan seperti kucing yang dipaksa masuk ke air, tapi seperti makhluk yang memang seharusnya berada di sana. Gerakannya kuat dan percaya diri, sama seperti anjing-anjing itu. Tak seorang pun di desa pernah menyaksikan sesuatu seperti itu. Namun, mereka tidak tahu perjalanan luar biasa yang telah membawa kelompok tak biasa ini menjadi keluarga, atau tentang kehilangan dan keajaiban kecil yang telah mengikat mereka bersama. Meskipun bahasa resmi di Rosenwald adalah bahasa Jerman, sebagian besar penduduk desa berbicara dalam dialek lembut dan merdu yang telah Luca biasakan selama bertahun-tahun. Disinilah 15 tahun yang lalu, Luca dan istrinya Anna memutuskan untuk memulai hidup baru setelah masa dinasnya di militer. Mereka menemukan sebuah rumah kecil di tepi Carson Creek, sederhana namun damai. Anna menjadikannya rumah dengan tirai buatan tangan, perabotan vintage yang dipoles ulang, dan vas bunga segar setiap kali memungkinkan. Pada usia 62 tahun, Luca tampak lebih muda dari usianya berkat postur tubuhnya yang tegak dan langkahnya yang penuh tujuan, meskipun kesedihan baru-baru ini meredupkan cahaya di matanya. Rambutnya yang beruban masih tebal dan kulitnya yang kecoklatan membawa jejak kehidupan yang dijalani di luar ruangan. Sejak kepergian Anna 3 bulan lalu, tangannya yang dulu selalu sibuk dengan proyek bergerak karena kebiasaan, bukan karena kebahagiaan. Kanker telah merenggut Anna dengan cepat, meskipun tekadnya begitu kuat. Penduduk desa datang membawa makanan dan kata-kata penghiburan, tetapi lambat laun aliran dukungan itu mereda dan Luca dibiarkan dengan kenangan serta 3 anjing yang tampak sama terpukulnya seperti dirinya. Bruno yang pertama kini berusia 8 tahun, tenang dan penuh martabat dengan mata bijak dan lembut. Anna dulu memanggilnya jiwa tua. Leo bergabung 2 tahun kemudian, penuh energi di usianya yang 6 tahun. Anna berkata bahwa Bruno membutuhkan teman. Lalu datanglah Sofia yang baru 4 tahun, yang terkecil dari anakannya, rapuh dan terabaikan, sampai Anna merawatnya menjadi teman yang percaya diri dan cerdas. Anjing-anjing itu membawa begitu banyak kebahagiaan bagi Anna. Namun, yang paling dia inginkan di tahun terakhirnya adalah menyambut seekor kucing yang bisa berdiri sejajar dengan para gembala. Setiap keluarga butuh keseimbangan, katanya. Anjing memberi cinta tanpa syarat, kucing membuatmu mendapatkannya. Luca tidak begitu yakin, tapi dia berjanji mereka akan mempertimbangkannya begitu Anna sembuh. Namun, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk memenuhi janji itu. Teresa Grimaldi, tetangga mereka selama bertahun-tahun dengan taman rapi dan pendapat yang tegas, menyarankan Luca untuk mungkin mempertimbangkan memberikan anjing-anjing itu ke orang lain. Dr. Matteo Ferri, dokter hewan Pinewood yang lembut dan bersuara pelan, diam-diam menyebutkan bahwa dia tahu beberapa orang yang bisa memberi rumah yang baik bagi anjing-anjing itu jika Luca ingin hidup yang lebih sederhana.
Luka mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua dan kemudian dengan sopan menolak. Anjing-anjing itu adalah warisan Anna. Mereka tidak akan pergi kemana-mana. Pagi itu, lapisan awan tebal menutupi cahaya matahari, mencerminkan beban di dada Luka. Dia duduk di meja dapur, kopi di cangkirnya sudah lama menjadi dingin, pandangannya tertuju pada foto Anna yang dibingkai. Senyumnya masih menghangatkan ruangan, bahkan dalam ketidakhadirannya. Dia selalu ingin punya kucing, gumamnya. Bruno meletakkan kepalanya dengan lembut di lutut Luka, seolah dia juga merasakan kedalaman kehilangan itu. Tapi kita tidak pernah mewujudkannya ya sobat, bisik Luka mengelus belakang telinga Bruno. Dia masih bisa mendengar suara Anna yang penuh semangat, menyebutkan berbagai ras kucing, bertanya-tanya mana yang akan beradaptasi dengan baik dengan kawanan mereka yang ramai. "Tebi," katanya matanya berkilau, "mereka ramah dan mudah bergaul, mereka akan cocok." Kemudian penyakit itu datang, segalanya berubah. Tidak ada waktu untuk tambahan baru, hanya ada perpisahan. Leo dan Sofia berjalan masuk ke dapur, kuku mereka mengetuk lembut lantai. Mereka bisa merasakan kesedihan yang menggantung di udara. Rumah itu tidak lagi dipenuhi dengan tawa Anna. Cara lembutnya bersama anjing-anjing, kehadirannya, semua yang membuat tempat ini terasa seperti rumah telah hilang. "Ayo teman-teman," ujar Luka sambil menghela napas, bangkit berdiri. "Kita pergi jalan-jalan." Hujan mulai turun tepat ketika mereka mencapai tepi desa. Gerimis berubah cepat menjadi hujan deras. Luca kini merasakan setiap tahun dari usianya yang 62 berbalik, persendiannya terasa nyeri akibat hawa dingin yang lembab. Ketiga anjing gembala Jerman tetap dekat, sesekali menggoyangkan tubuh mereka untuk menyingkirkan air dari bulu tebal mereka saat berjalan di sampingnya. Lalu mereka mendengarnya, sebuah tangisan lemah, teredam, dan nyaris tenggelam oleh suara hujan, datang dari balik tumpukan puing yang tersangkut di dasar jembatan. Luca mungkin tidak akan menyadarinya jika Bruno tidak tiba-tiba berhenti, fokus, telinga tegak. "Ada apa, sobat?" tanya Luca, menyipitkan mata menembus tirai hujan. Suara itu terdengar lagi, lebih lemah kali ini. Luka melangkah maju, hati-hati menyingkirkan ranting basah dan potongan kardus lembab. Di sana, nyaris tidak bertahan, ada seekor anak kucing belang abu-abu kecil, basah kuyup dan menggigil, tidak lebih dari beberapa minggu usianya. "Wah, coba lihat ini," gumam Luka, mengulurkan tangan untuk mengangkat tubuh mungil yang rapuh itu. Dia setengah berharap Bruno bereaksi, tetapi malah anjing itu mendekat, mengendus pelan. Leo dan Sofia mengikuti, membentuk lingkaran tenang di sekitar anak kucing di tangan Luka. "Pelan-pelan," ujar Luka hati-hati, tidak yakin apa yang akan dilakukan anjing-anjing itu. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang tak terduga. Bruno maju dan menjilat lembut anak kucing itu, seolah mencoba menenangkannya. Anak kucing itu mengeluarkan suara lemah, nyaris bukan suara mengeong, dan Luka bisa merasakan betapa dingin dan lemahnya tubuh kecil itu. "Nampaknya kita akan membawamu pulang," ujarnya, menyelipkan si kecil ke dalam jaketnya. "Hanya sampai kita menemukan tempat tinggal yang layak untukmu," tambahnya pelan. Sesampainya di rumah, Luka membuat sarang nyaman dengan botol air hangat dan handuk di dalam kotak kardus di lantai dapur. Ketiga anjing itu mengawasi dengan tenang saat dia menggunakan pipet untuk memberi susu hangat kepada anak kucing. "Jangan terlalu terbiasa dengannya," peringatnya pada anjing-anjing itu. "Besok pagi kita bawa dia ke dokter, Ferry. Orang lain bisa memberinya rumah yang baik." Namun malam itu Luka terbangun oleh keheningan yang aneh. Tempat tidurnya kosong. Sejak Anna meninggal, salah satu anjing selalu tidur di dekatnya.
Mengikuti suara rintihan pelan, dia menemukan ketiga anjing itu berkumpul di sekitar kotak kardus. Bruno mengambil posisi paling dekat dengan anak kucing, menghangatkannya dengan tubuh besarnya. "Wah, sungguh luar biasa," bisik Luca, terkejut dengan pemandangan itu. Pagi tiba, membawa sinar matahari dan anak kucing yang lebih waspada. Di klinik hewan, dokter, Ferry memeriksanya dengan cermat. Usianya sekitar 5 minggu, kurus, tapi tidak ada masalah serius. Dia beruntung kamu menemukannya tepat waktu. "Kau akan membantunya menemukan rumah, kan?" tanya Luca, meskipun ada rasa sesak di dadanya saat mengucapkannya. Dr. Ferry menatapnya. "Kupikir kau akan merawatnya. Ana selalu ingin..." "Aku tahu apa yang dia inginkan," potong Luca. Suaranya terdengar serak oleh emosi. "Tapi aku punya 3 anjing. Ini bukan tempat yang tepat untuk kucing." Dokter hewan itu melirik ke ruang tunggu, tempat ketiga gembala Jerman duduk dengan sabar. Dari sudut pandangku, mereka tampaknya sangat menyukainya. Luca mengikuti arah pandangannya dan melihat Bruno menatap pintu ruang pemeriksaan. Ekspresinya nyaris melindungi. "Hanya sampai dia cukup kuat," kata Luca akhirnya. "Lalu dia akan pergi ke orang lain." Namun, hari-hari berubah menjadi minggu dan anak kucing itu mulai tumbuh sehat. Luca mulai memanggilnya Stella karena bentuk bulan sabit kecil di dahinya. Dan yang paling membuatnya takjub adalah bagaimana anjing-anjing itu tampak menganggap Stella sebagai bagian dari mereka. Bruno, yang biasanya serius dan tenang, dengan lembut membawa Stella menjauh dari bahaya seperti tangga. Leo, yang selalu penuh energi, belajar untuk lebih tenang, berbaring telentang agar Stella bisa melompat ke perutnya. Sofia, yang cerdas dan penuh pengamatan, bahkan tampak mengajari anak kucing itu cara hidup di rumah, menunggu di dekat mangkuknya saat waktu makan. Persis seperti yang dilakukan para anjing. "Ini tidak wajar," komentar Teresa Grimaldi suatu malam sambil mengantar lagi satu loyang kaserol. "Kucing dan anjing seharusnya musuh. Kamu hanya membingungkan makhluk malang itu." Saat itu juga Stella masuk ke ruang tamu, diapit oleh ketiga pelindung anjingnya. Ketika dia tersandung sedikit, Bruno dengan lembut mendorongnya agar tegak. "Tidak terlihat bingung bagiku," jawab Luca, menatap pemandangan itu dengan kekaguman yang tenang. Seiring pertumbuhan Stella, tekad Luca untuk memberikannya pada orang lain mulai memudar. Melihat ikatan antara Stella dan anjing-anjing itu, begitu tidak biasa, begitu tulus, menyentuh sesuatu yang retak dalam diri Luca. Itu mengingatkannya bahwa penyembuhan terkadang datang dari tempat yang paling tak terduga. "Apa pendapatmu, Anna?" tanyanya ke ruangan kosong suatu malam. Stella mendengkur lembut di pangkuannya, sementara anjing-anjing terlelap di kakinya. "Apakah ini rencanamu sejak awal?" Kesunyian itu tidak lagi terasa begitu kosong. 6 bulan kemudian, Luca berhenti berpura-pura bahwa Stella bersifat sementara. Kotak kardus telah digantikan dengan tempat tidur kucing sungguhan. Meskipun dia jarang menggunakannya, Stella lebih suka meringkuk di antara Bruno dan Sofia. Yang lebih mengejutkan, dia mulai meniru kebiasaan anjing, bahkan datang saat Luca memanggil namanya. Stella mulai menunggu di pintu untuk jalan-jalan harian mereka dan bahkan mencoba menggonggong bersama para anjing setiap kali mobil kuning Swiss Post berhenti. "Kita telah menciptakan monster kecil," Luca bercanda pada dirinya sendiri, tertawa pelan. Namun di balik humor itu ada sesuatu yang lebih dalam, perasaan bangga, dan mungkin akhirnya sedikit penyembuhan. Setahun penuh setelah kepergian Anna, Luca mendapati dirinya duduk di ayunan beranda, menyaksikan pemandangan yang cukup tidak biasa di halaman belakangnya. Stella, kini seekor kucing tabi dewasa dengan pola abu-abu elegan, menjadi bagian dari sesi latihan anjing. Ketika Luca bersiul dan memanggil, "Sini!" Ketiga gembala berlari ke arahnya.
Stella ikut berlari di samping mereka. Kakinya yang kecil bergerak cepat untuk mengikuti. "Gadis yang baik, Stella," ujar Luka, memberinya camilan kecil seperti yang dia berikan pada yang lain. Stella menerimanya dengan lembut, duduk dengan postur sempurna, persis seperti saudara anjingnya, siap menerima perintah berikutnya. Luca menggelengkan kepala tak percaya. "Anna, kau tidak akan percaya ini," bisiknya pada angin yang membawa aroma musim semi. Kesedihannya tidak sepenuhnya lenyap, tapi tidak lagi menguasai dirinya. Kehadiran 4 sahabatnya yang selalu ada telah melembutkan rasa pedih itu. "Luca Romano!" Suara tajam membuyarkan lamunannya. Teresa Grimaldi, tetangganya selama lebih dari 1 dekade, berdiri tegar di dekat pagar, lengan terlipat rapat di atas blusnya, rambut peraknya diikat rapi seperti biasa. "Aku perlu bicara tentang kucing itu." Luka menghela napas perlahan. Teresa telah menyuarakan kekhawatirannya berkali-kali sejak Stella menjadi bagian dari hidupnya. "Ada apa sekarang?" tanyanya. "Itu tidak alami, Luka," katanya melangkah melalui gerbang dan masuk ke jalannya. "Aku sudah melakukan riset. Hewan seharusnya bersama sesama jenisnya. Begitulah cara mereka berkembang dengan baik." Dia menunjuk Stella yang kini sedang bermain gulat dengan Leo di halaman. Kucing itu bahkan tidak menyadari bahwa dia adalah kucing. "Menurutku dia terlihat sangat bahagia," jawab Luka dengan tenang. "Bahagia? Tidak, dia bingung," tekan Teresa. "Kamu membesarkannya dengan cara yang bertentangan dengan nalurinya." Suaranya semakin keras. "Aku sudah bicara dengan dokter, Ferry, dan dia setuju bahwa situasi ini aneh." Rahang Luka mengeras. "Kau pergi di belakangku ke dokter hewan tentang hewan peliharaanku sendiri?" "Seseorang harus melakukannya," jawab Teresa dengan nada defensif. "Dia mempertimbangkan untuk menulis studi tentang perilakunya, dan jika dia memutuskan bahwa lingkungan rumah ini merusak..." Suaranya memudar, peringatannya jelas. "Kau mengancam akan melaporkanku? Untuk apa? Karena mencintai hewan peliharaanku?" Luka berdiri tegak, tubuhnya menjulang di atas wanita yang lebih pendek itu. Teresa mundur sedikit, tapi tetap bertahan. "Karena menciptakan situasi yang bisa berpotensi merugikan hewan peliharaan," ujarnya dengan kaku. "Ada aturan tentang itu." Sebelum Luka bisa menjawab, Bruno maju ke depan, merasakan ketegangan. Anjing gembala itu berdiri melindungi Luka, bukan dengan sikap agresif, tapi waspada. Yang lebih mengejutkan, Stella ikut berdiri di samping Bruno, meniru posisinya. Ekor kecilnya bergoyang perlahan, seperti anjing yang berjaga. Mata Teresa membelalak. "Lihat, itulah yang kumaksud. Kucing tidak bertingkah seperti itu. Dia begitu bingung, dia bahkan tidak tahu apa dirinya." Luka berjongkok, menaruh satu tangan di kepala Bruno dan tangan lainnya dengan lembut mengelus punggung Stella. "Menurutku dia tahu persis siapa dirinya, Teresa. Dia bagian dari keluarga ini." Percakapan itu membuat Luka merasa gelisah. Malam itu, dia menelepon dokter, Ferry. Dokter hewan itu mengonfirmasi bahwa Teresa memang datang untuk menyampaikan kekhawatirannya. "Aku bilang padanya memang ini hal yang tidak biasa, dokter," Ferry mengakui melalui telepon. "Tapi aku juga bilang aku perlu melihat hewan-hewan itu di rumah sebelum membuat penilaian apapun." "Menurutmu ini masalah?" tanya Luka. "Maksudku, Stella dibesarkan oleh anjing." Ada jeda sebelum dokter hewan itu menjawab. "Secara teknis, hewan mendapat manfaat dari mempelajari perilaku khas spesies mereka. Stella mungkin akan kesulitan secara sosial jika dia harus berada di sekitar kucing lain." "Dia tidak mencari kucing lain," jawab Luka dengan suara pelan. "Dia punya kelompoknya." "Itu yang membuatku khawatir," kata dokter. Ferry dengan lembut. "Luka, aku tahu kau sangat peduli padanya dan aku percaya padamu. Tapi mungkin ada baiknya mempertimbangkan untuk membawa kucing kedua.
Itu bisa membantunya tetap seimbang. Bagi Luka, gagasan itu terasa seperti akan mengganggu sesuatu yang berharga. "Akan kupikirkan," ujarnya samar sebelum menutup telepon. Malam itu, takdir menguji cara Stella dibesarkan yang aneh. Luka tertidur di kursinya, lupa mematikan panci sup di atas kompor. Detektor asapnya sudah berminggu-minggu tidak berfungsi. Dia berencana mengganti baterainya, tapi belum sempat. Bukan alarm yang membangunkannya, melainkan Stella. Bukan lari seperti kebanyakan kucing, tapi mengeluarkan suara aneh yang meniru gonggongan anjing. Dia mencoba memperingatkannya. Ketika itu tidak berhasil, Stella melompat ke pangkuan Luka dan dengan lembut menarik lengan bajunya dengan gigi, persis seperti yang dilihatnya dilakukan anjing-anjing saat pelatihan. Luka terbangun dan melihat asap mengepul dari kompor, dengan Stella menariknya dengan cemas, sementara Bruno, Leo, dan Sofia mondar-mandir gelisah di dekatnya. "Ya Tuhan," desisnya, melompat untuk memadamkan api kecil yang mulai menyala di sekitar panci. Setelah bahaya berlalu, dia terjatuh ke kursi, menatap Stella dengan tidak percaya. "Kau benar-benar menyelamatkanku, bukan, gadis kecil?" Kabar menyebar cepat di Pinewood. Ketika cerita itu sampai ke restoran setempat, Stella dikatakan telah menyeret Luka keluar dari rumah yang terbakar. Dr. Ferry menelepon untuk memeriksa keadaannya, bahkan Teresa mampir dengan pai yang baru dipanggang. Meskipun dia masih menggumamkan tentang betapa tidak alaminya semua ini. "Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan," ujar Luka kepada Stella malam itu saat dia meringkuk di pangkuannya, mendengkur lembut, sementara ketiga anjing beristirahat di dekatnya. "Kau sempurna seperti apa adanya." Momen itu menandai perubahan bagi Luka. Dia tidak lagi mempertanyakan ikatan aneh antara hewan peliharaannya. Jika Stella merasa dirinya sebagai anjing, mengapa dia harus menghentikannya? Yang penting adalah dia bahagia. Minggu berikutnya, Luka memutuskan untuk membawa keempat hewan peliharaannya ke taman lokal untuk pertama kalinya. Dia tahu orang-orang akan menatap. Stella berjalan dengan tali kekang di samping anjing-anjing. Ekornya terangkat tinggi dan bangga. Reaksi orang-orang bervariasi, dari rasa geli hingga kebingungan, dan beberapa tidak menyembunyikan penilaian mereka. Para pemilik anjing menjaga jarak, tidak yakin bagaimana hewan peliharaan mereka akan bereaksi terhadap seekor kucing yang jelas-jelas tidak berperilaku seperti kucing. Beberapa kucing lingkungan yang berkeliaran di dekat semak-semak mendesis dan mundur. Ketika Stella mendekati mereka, ekornya berkedut dengan rasa ingin tahu yang ramah. Dia tidak mengerti mengapa mereka takut. Jelas Luka kepada seorang gadis kecil yang berdiri memperhatikan. Dia pikir semua orang harus rukun seperti keluarganya. "Dia pikir dia anjing," kata gadis itu dengan nada polos. "Nenekku bilang itu aneh." "Apakah nenekmu Teresa Grimaldi? Kebetulan?" tanya Luka dengan senyum lebar. Gadis itu mengangguk. "Namaku Elena. Aku pikir kucingmu keren. Boleh aku mengelusnya?" Saat Elena membelai bulu Stella, kucing itu melakukan sesuatu yang membuat Luka tertawa keras. Dia mengangkat cakarnya, menawarkan untuk berjabat tangan, persis seperti yang diajarkan kepada anjing-anjing. "Dia bisa trik," Elena tertawa. "Tentu saja," ujar sebuah suara dari dekat. Dr. Ferry sudah tiba, mengamati dengan penuh minat. "Bolehkah aku mencoba sesuatu?" tanyanya. Luka mengangguk sedikit waspada. Dokter hewan itu menguji respon Stella, menawarkan camilan anjing dan camilan kucing, menunjukkan bola dan mainan tikus. Stella selalu memilih opsi untuk anjing. Dia bahkan mengejar bola, membawanya kembali, dan menjatuhkannya di kaki dokter. Ferry. "Luar biasa," gumamnya pelan. "Aku pernah membaca tentang kasus seperti ini, tapi aku belum pernah melihatnya sekuat ini secara langsung." Dia menatap Luka. "Ini tidak harus menjadi hal yang negatif.
Kemampuan adaptasi Stella sebenarnya luar biasa. Jadi kau tidak akan melaporkanku karena menyiksa kucing? Tanya Luka dengan nada tajam. Dr. Ferry tampak sedikit canggung. Teresa menyampaikan kekhawatirannya. Sebagai dokter hewan, aku harus mendengarkannya. Tapi setelah melihat Stella hari ini, dia mengisyaratkan ke arah Stella yang kini berbaring tenang di antara Bruno dan Sofia. Aku akan mengatakan dia adalah salah satu hewan paling seimbang secara emosional yang pernah kulihat, bahkan jika keseimbangannya sedikit tidak biasa. Saat Luka berjalan pulang, dia merasa lebih ringan, seolah-olah ada beban yang terangkat dari pundaknya. Bahkan Dokter Ferry kini bisa melihatnya. Keluarga bukan tentang spesies, tetapi tentang cinta, kesetiaan, dan ikatan yang dibangun bersama. Malam itu, Luka membuat keputusan. Dia sudah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang kesedihan, membiarkan orang lain memberitahunya apa yang benar. Ana pasti akan menyukai Stella dan kepribadiannya yang unik seperti anjing. Dia pasti akan tertawa melihat kegembiraan yang dibawa makhluk kecil yang diselamatkan ini ke dalam hidup mereka. Sudah waktunya untuk hidup kembali, ujar Luka kepada penontonnya yang tenang, 3 anjing dan 1 kucing. Ana pasti akan menendangku keluar dari rasa murung ini. Stella mengeluarkan suara, setengah mengeong, setengah menggonggong. Sulit untuk dibedakan sekarang. Saat musim semi berganti menjadi musim panas, ikatan Stella dengan anjing-anjing itu semakin kuat, terus mengejutkan Luka. Dia telah tumbuh menjadi kucing tabi ramping dan kuat dengan kepercayaan diri dan kehadiran seperti saudara-saudara anjingnya. Apa yang dulu tampak seperti sekadar meniru telah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, identitas yang dibentuk oleh cinta di sekitarnya. Setiap pagi mengikuti irama yang sama, Luka akan bangun dan menemukan keempat hewan itu meringkuk di ujung tempat tidurnya. Stella biasanya berada dengan aman di antara kaki besar Bruno atau bersandar pada Sofia. Ketika Luka bangun, mereka semua meregangkan tubuh secara serempak dan mengikutinya ke bawah untuk sarapan. Di sana, Stella menunggu dalam barisan bersama anjing-anjing, tenang dan sabar, hingga mangkuknya ditempatkan di samping mangkuk mereka. "Kau makhluk paling aneh yang pernah kutemui," ujar Luka sambil menggelengkan kepala, melihat Stella duduk dengan tenang seperti Bruno, sementara Leo menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan penuh semangat dan Sofia mengeluarkan erangan pelan. Tidak seperti kebanyakan kucing yang biasanya mengeong terus-menerus atau berputar-putar di sekitar kaki pemiliknya karena tidak sabar, Stella telah belajar disiplin tenang dari para gembala Jerman. Dia duduk diam, menunggu isyarat dari Luka. Hanya ketika Luka memberi izin, "Baiklah, silakan makan." Keempat hewan itu bergerak menuju mangkuk mereka. Dia bahkan mengembangkan kebiasaan baru. Setelah beberapa gigitan, Stella akan berhenti dan melihat keluar jendela, mengamati halaman persis seperti yang dilakukan Bruno saat berjaga-jaga selama waktu makan. Pada suatu Selasa yang hangat di bulan Juni, Luka mencoba sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Alih-alih menggunakan mangkuk kecil khas kucing, dia menyajikan makanan Stella dalam mangkuk anjing, persis seperti yang digunakan oleh anjing-anjingnya. Tanpa ragu, Stella berjalan mendekat dan mulai makan, tampak jauh lebih nyaman dari sebelumnya. "Wah, sungguh luar biasa," gumam Luka, mengamati Stella yang menyesuaikan posisi tubuhnya, berdiri lebih lebar seperti anjing untuk mencapai mangkuk yang lebih dalam. Gerakannya tampak lebih mirip anjing daripada sebelumnya. Jalan-jalan harian mereka telah menjadi pemandangan yang menarik perhatian di lingkungan sekitar. Luka bahkan membuatkan tali kekang khusus untuk Stella setelah dia menunjukkan keinginan yang jelas untuk bergabung dengan yang lain.
Tidak seperti kebanyakan kucing yang menolak tali kekang, Stella berjalan dengan bangga di samping kawanan anjingnya, mengikuti langkah mereka dan berhenti ketika mereka berhenti, bahkan mengangkat kaki di beberapa tempat meskipun secara biologis tidak ada gunanya. Itu pria dengan anjing kucingnya. Luka terkadang mendengar ketika dia lewat. Beberapa orang tertawa, yang lain mengernyit. Namun semakin lama, semakin banyak orang yang menyeberang jalan bukan untuk menghindarinya, tetapi untuk melihat lebih dekat pada Stella. Anak-anak terutama sangat terpesona. Luka sering mendapati dirinya menjawab pertanyaan yang sama. Tidak, Stella tidak dibesarkan oleh serigala, hanya oleh 3 anjing setia di sampingnya. Dia akan menunjuk pada Bruno, Leo, dan Sofia yang selalu membentuk penghalang halus antara Stella dan orang asing. Salah satu anak yang penasaran, Elena Davis, telah menjadi tamu tetap di rumah Luka. Meskipun neneknya, Teresa, sering menggerutu, gadis 10 tahun itu sangat tertarik pada Stella dan mulai mencatat pengamatannya di buku kecil. Stella tidak mengejar benang seperti kucing lainnya. Catatnya suatu sore, duduk di lantai ruang tamu Luka. Dia suka bermain fetch dan tarik tambang. Luka tersenyum saat Stella dengan antusias mengejar bola tenis yang digelindingkan Elena, mengambilnya dan kembali dengan langkah anggun seperti Leo. Dia tahu apa yang dia sukai, jawab Luka. Nenekku bilang itu berarti dia bingung, tambah Elena, masih menulis. Luka tidak menjawab, tapi Elena melanjutkan, menurutku tidak. Menurutku dia hanya menjadi dirinya sendiri, persis seperti yang dia inginkan. Dari mulut anak-anak, pikir Luka, Elena telah menangkap sesuatu yang belum bisa dia ungkapkan dengan kata-kata, bahwa Stella tidak bingung. Dia hanya menjadi dirinya sendiri dengan cara yang paling masuk akal baginya. Sayangnya, kucing-kucing di lingkungan itu tidak memiliki pandangan terbuka seperti Elena. Halaman belakang Luka diam-diam menjadi wilayah terlarang bagi sebagian besar dari mereka. Langkah percaya diri Stella, tatapan matanya yang langsung, dan cara dia bermain dengan membungkuk dan menggoyangkan ekornya seperti anjing, membuat kucing lain merasa tidak nyaman. Mereka tidak mengerti isyaratnya. Saat Stella berniat bermain, mereka merespons dengan mendesis, punggung melengkung, dan lari cepat. Dia hanya ingin berteman, keluh Luka kepada dokter Ferry saat pemeriksaan rutin untuk hewan-hewannya. Tapi sepertinya mereka berbicara dalam 2 bahasa yang berbeda. Dalam beberapa hal, memang begitu. Dokter hewan itu setuju. Mengamati Stella yang duduk tenang di meja pemeriksaan, menunggu untuk diperiksa seperti anjing. Dia menghabiskan bulan-bulan awalnya di sekitar anjing, bukan kucing lain. Itulah saatnya hewan biasanya belajar cara berbicara dalam bahasa spesies mereka sendiri. Dia tidak pernah punya kesempatan itu. Luka ragu, apakah menurutmu dia tidak bahagia? Itu adalah pertanyaan yang terkadang menghantui pikirannya, terutama saat Stella ditolak oleh kucing lain. Dr. Ferry terdiam sejenak. Pada saat itu, Stella melompat turun dari meja dan meringkuk di kaki Sofia. Matanya terlihat puas. Kebahagiaan sulit diukur, katanya. Tapi jika itu berarti merasa aman, memiliki ikatan dekat, dan bisa bermain menjadi dirinya sendiri, maka Stella adalah salah satu kucing paling bahagia yang pernah kulihat. Luka mengembuskan napas yang tidak disadarinya ia tahan. Namun, tidak semua orang di kota berpikir begitu. Teresa Grimaldi sibuk mengumpulkan dukungan untuk tujuannya yang dia sebut sebagai kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab. Apa yang dimulai sebagai ketidaksukaan seorang wanita telah berkembang menjadi sekelompok kecil penduduk yang vokal, yang percaya bahwa rumah tangga Luka mengirimkan pesan yang salah. Pada pertemuan kota akhir Juli, seru Teresa berdiri di depan ruangan, "Ini bukan hanya tentang satu kucing yang bingung. Ini tentang menjaga keseimbangan alam."
Nanti seseorang akan bersumpah bahwa ikan mas mereka merasa dirinya hamster. Luka duduk diam di belakang ruangan, terombang-ambing antara merasa geli dan sedikit jengkel saat Teresa menyuarakan kekhawatirannya kepada kerumunan kecil. Wali kota Romano, bukan saudara, tampak gelisah di kursinya, menyesali bahwa desa kecilnya di pegunungan Alpen telah menjadi panggung bagi perdebatan yang tidak biasa ini. Bu Grimaldi, ujar wali kota dengan hati-hati, sementara kami menghormati komitmen Anda terhadap kesejahteraan hewan, saya tidak yakin ada aturan lokal yang dilanggar di sini. Hewan peliharaan Tuan Romano semuanya berlisensi, sehat, dan tidak mengganggu siapapun. Tidak mengganggu siapapun, suara Teresa meninggi. Kucing itu mencoba ikut serta dalam parade anjing Hari Nasional Swiss pada 1 Agustus. Itu mengacaukan segalanya. Luka menahan tawa saat mengingat kejadian itu. Stella lolos dari genggamannya selama perayaan Hari Kemerdekaan Kota dan berlari ke dalam parade anjing, berjalan di samping seekor Golden Retriever yang terkejut. Gerakannya yang seirama dengan anjing-anjing lain membuat orang-orang bertepuk tangan, mengira itu adalah bagian dari pertunjukan. Panitia parade ingin dia menjadi bagian dari parade tahun depan, kata Luka dengan senyum tenang. Mereka pikir dia akan jadi favorit penonton. Wajah Teresa memerah. Ini bukan tentang apa yang disukai orang, ini tentang apa yang terbaik untuk hewan itu. Dengan segala hormat, Teresa, kata dokter. Ferry, dokter hewan kota, berbicara dari depan. Saya sering melihat Stella. Dia sehat, baik secara mental maupun fisik. Perilakunya tidak biasa, ya, tapi itu tidak membahayakannya. Tapi apa artinya ini untuk masa depan? Sela Karl Steinman, yang dikenal sangat ketat pada aturan, ekspresinya tampak sangat khawatir. Jika kita membiarkan perilaku tidak alami seperti ini, apa selanjutnya? Itu cukup bagi Luka. Dia berdiri, sosok tingginya menarik perhatian semua orang. Aku mengerti, katanya. Bagi sebagian dari kalian, ini tampak aneh. Sejujurnya, kadang-kadang aku juga merasa aneh. Ketika aku menemukan anak kucing itu hampir tenggelam tahun lalu, aku tidak berencana untuk merawatnya, apalagi membesarkannya bersama anjing. Itu hanya terjadi, seperti bernapas. Dia berhenti sejenak dan melihat ke sekeliling ruangan, menangkap tatapan mereka yang mendukungnya dan mereka yang tidak. Istriku Anna selalu menginginkan seekor kucing di rumah kami. Mungkin ini caranya memastikan itu akhirnya terjadi. Aku tidak bisa bilang dengan pasti. Yang ku tahu adalah Stella dan anjing-anjing itu membantuku keluar dari kesedihan terdalam dalam hidupku, sama seperti aku menarik Stella dari banjir itu. Jadi panggil aku aneh. Bilang Stella bingung jika itu membantu, tapi kami adalah keluarga, meskipun kami tidak sesuai dengan norma, dan kami tidak menyakiti siapapun. Ruangan itu sunyi, bahkan Teresa tidak punya kata-kata. Setelah beberapa saat, wali kota Romano berdeham. Baiklah, kata Luka, jika tidak ada keluhan hukum yang diajukan, kurasa kita selesai di sini. Pertemuan pun bubar meskipun Luka tahu masalah ini sebenarnya belum benar-benar selesai. Pinewood adalah jenis kota kecil di mana segala sesuatu yang tidak biasa selalu menjadi bahan pembicaraan hangat. Orang-orang sudah mulai memanggilnya pria dengan kucing anjing, sebuah julukan yang dulu mungkin akan membuatnya malu, tapi sekarang justru membuatnya tersenyum. Saat musim panas berlalu, Luka memulai proyek yang sudah lama ia pikirkan. Anna menyimpan jurnal sepanjang pernikahan mereka, penuh dengan catatan kecil dan pemikiran mendalam. Setelah kematiannya, Luka tidak tahan untuk melihatnya, tapi sekarang dia membukanya lagi untuk mencari inspirasi saat mulai menulis kisah Stella, The Tabby Who Thought She Was a German Shepherd. Entry pertamanya diberi judul, duduk di meja sambil Stella tidur di samping Bruno, kepalanya bersandar di kaki Bruno, kebiasaan manis yang selalu menyentuh hati Luka.
Dia menulis tentang bagaimana dia menemukan Stella dalam badai, penerimaannya yang perlahan ke dalam kawanan anjing, dan banyak momen kejutan dan kebahagiaan yang dibawa oleh perilaku anehnya. Dia menggambarkan bagaimana kelompok kecil yang aneh ini membantunya sembuh saat dia sangat membutuhkan. "Ana pasti akan menyukaimu," ujarnya kepada Stella suatu malam setelah menyelesaikan sebuah halaman. Dia biasa bilang hewan lebih pintar dari yang kita kira. Kau menemukan caramu sendiri untuk merasa aman dan tidak membiarkan ide orang lain menghalangimu. Stella menatapnya seolah memahami setiap kata. Dia menguap, meregangkan tubuhnya seperti hanya kucing yang bisa, lalu duduk dengan postur sempurna seperti anjing penjaga. Luka tertawa kecil. Stella tidak berpura-pura. Dia adalah keduanya, kucing dan anjing, entah bagaimana merasa nyaman dalam kedua dunia itu. Menjelang Agustus, Stella mempelajari sesuatu yang baru yang bahkan membuat Luka takjub. Suatu malam badai, saat guntur mengguncang jendela rumah tuanya, Elena kecil datang untuk mengerjakan proyek sekolah tentang Stella. Suara keras itu menakutinya dan dia meringkuk di sofa tanpa ketakutan. Stella mendekat dengan tenang dan meletakkan cakarnya di lutut Elena. Gestur menghibur yang sering dia lihat Bruno lakukan. "Dia mencoba menenangkanmu," jelas Luka saat Elena menatap dengan tidak percaya. "Bruno melakukan itu saat seseorang sedang sedih," bisik Elena. Ketakutannya perlahan memudar saat dia mengelus bulu belang Stella. "Dia seperti kucing terapi, kecuali dia belajar dari anjing terapi." Kata-kata Elena memicu sesuatu dalam benak Luka. Panti Jompo Pinewood secara rutin mengadakan kunjungan terapi dan dokter. Bear Ferry membantu mengordinasikan program tersebut. Setelah membicarakannya dengan dokter, Ferry, Luka mulai melatih Stella bersama Bruno dengan tujuan untuk mungkin menjadikannya hewan terapi juga. Secara teknis, kucing bisa menjadi hewan terapi, tetapi jarang menunjukkan perilaku yang dapat diandalkan dan dapat dilatih yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi. Namun, Stella dengan cepat menjadi pengecualian. "Duduk," perintah Luka, dan Stella duduk rapi di samping Bruno. Ekornya melingkar dengan anggun di depan cakarnya. "Tetap!" instruksinya sambil mundur. Baik Stella maupun Bruno tetap diam sempurna sampai Luka memberi isyarat untuk bergerak. "Pelan," katanya sambil mengulurkan camilan. Bruno mengambilnya dengan lembut menggunakan gigi depannya, sementara Stella menggunakan tingkat kehati-hatian yang terasa hampir terlalu presisi untuk seekor kucing. Dr. Ferry mengamati setiap sesi dengan rasa penasaran yang semakin besar. "Aku telah mendalami penelitian tentang ini," kata dokter Ferry kepada Luka saat salah satu kunjungan. "Ada beberapa kasus hewan mempelajari perilaku lintas spesies, tetapi tidak ada yang seunik ini. Stella bukan hanya meniru anjing-anjing itu, dia telah mengadopsi seluruh cara mereka berinteraksi dengan dunia." "Jadi, kau bilang dia benar-benar menganggap dirinya anjing?" tanya Luka sambil tersenyum. "Katakan saja dia memahami dunia seperti yang dilakukan seekor anjing," jawab dokter Ferry dengan hati-hati. "Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah penting apa yang dia pikirkan selama dia bahagia dan sehat?" Luka sering memikirkan hal itu. Ketika musim gugur mendekat, dia bertanya-tanya apakah benar-benar penting bahwa Stella tidak bertingkah seperti kucing pada umumnya. Dia sehat, penuh energi, dan jelas merasa damai dengan kehidupannya yang unik. Kemudian, pada hari pertama September yang dingin, seseorang yang tak terduga muncul di depan pintu Luka. Teresa Grimaldi berdiri di beranda. Ekspresinya yang biasanya tegas kini terlihat lebih lembut, suaranya ragu. "Luka, bolehkah aku masuk?" tanyanya. "Aku ingin melihat Stella di lingkungannya sendiri." Terkejut tapi penasaran, Luka menyingkir untuk memberinya jalan. "Apa yang membuatmu berubah pikiran?"
tanyanya. Elena tak berhenti membicarakan kucing itu, Teresa mengakui saat mereka memasuki ruang tamu. Stella sedang berbaring di atas permadani di antara Bruno dan Sofia. Seperti biasanya, ketiga anjing itu membentuk segitiga santai dengan Tabi di tengahnya. Aku juga melakukan sedikit membaca, tambahnya pelan. Stella mengangkat kepalanya untuk mengamati tamu itu. Posturnya meniru para anjing. "Bisakah kau memanggilnya?" tanya Teresa. "Aku ingin melihat bagaimana reaksinya." "Stella, sini," kata Luka dengan jelas. Seketika, Stella berlari kecil dan duduk di sampingnya, menatapnya. "Gadis yang baik," pujinya, memberinya camilan yang diambilnya dengan lembut. Teresa mempersempit pandangannya, mengamati dengan cermat. "Sekarang panggil salah satu anjing." "Leo, sini!" seru Luka, dan Leo segera datang bergabung dengan mereka. Mereka merespons sebagai individu, bukan hanya sebagai kawanan, catat Teresa. Dia ragu sejenak. "Boleh aku coba?" Luka mengangguk. "Stella," panggil Teresa. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Yang mengejutkan Luka, Stella berjalan mendekatinya dan duduk. Matanya terfokus, menunggu. Teresa mengulurkan tangannya dengan hati-hati, dan Stella menggesekkan kepalanya dengan lembut, persis seperti yang sering dilakukan Bruno. "Dia benar-benar bertingkah seperti mereka," bisik Teresa. "Ini bukan sandiwara, ini siapa dia?" "Dia hanyalah Stella," kata Luka, "dan itu sudah cukup." Ekspresi Teresa sedikit berubah, matanya lebih lembut. "Ada hal-hal yang lebih buruk daripada seekor kucing yang bertingkah seperti anjing," ujarnya. "Elena bilang Stella membuatmu bahagia." "Benar," jawab Luka. "Mereka semua membuatku bahagia. Mereka mengembalikanku setelah Anna meninggal. Mereka memberiku tujuan lagi." Teresa mengangguk perlahan. "Suamiku, Robert, meninggal 10 tahun lalu," katanya dengan suara pelan. "Aku mengerti bagaimana rasanya membutuhkan seseorang untuk dipegang." Dia menarik napas dalam-dalam. "Ini masih aneh bagiku, tapi mungkin aneh tidak selalu buruk. Itu bukan sepenuhnya permintaan maaf, tapi dari Teresa Grimaldi itu sudah hampir sama." Saat dia pergi, Luka merasa ada beban yang terangkat dari dalam dirinya. Kunjungannya, sekecil apapun kelihatannya, mungkin membantu orang lain di kota mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Malam itu, Luka duduk di beranda bersama keempat sahabat berbulu, menyaksikan langit berubah menjadi jingga dan emas. Dia memikirkan semua yang telah terjadi dalam setahun terakhir, kesedihan, kejutan, dan kini kedamaian yang tenang ini, dan tersenyum melihat sejauh mana mereka semua telah melangkah. Dari seorang duda yang berduka hingga menjadi penjaga rumah tangga paling tidak biasa di Pinewood, transformasi Luka sama tak terduganya dan mendalamnya seperti perubahan Stella sendiri. "Kita semua sedang menyesuaikan diri," bisik Luka kepada keempat sahabatnya saat malam mulai menyelimuti. "Semua mencari tempat kita bersama." Stella meregangkan tubuhnya dengan panjang dan malas, menguap dengan gaya khas kucing, lalu duduk dengan sempurna, tegak, persis seperti anjing yang menjadi teman dekatnya. Ciri-ciri campurannya mengingatkan Luka bahwa keindahan seringkali muncul dari hal-hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori yang rapi. Dengan caranya yang istimewa, Stella bukan hanya membantu menyembuhkan hati Luka yang hancur, tapi mungkin juga dengan lembut mendorong Pinewood menuju pemahaman yang lebih luas tentang arti keluarga. Oktober datang dengan langit berat dan peringatan tentang badai besar pertama musim ini. Para peramal cuaca telah melacaknya selama berhari-hari. Sistem besar yang melaju dari barat membawa ancaman banjir bandang ke daerah-daerah yang masih basah akibat hujan deras di bulan September. Luca telah melakukan apa yang bisa dia lakukan,
memindahkan barang-barang berharga ke rak yang lebih tinggi, dan memeriksa kembali apakah pompa ruang bawah tanah masih berfungsi. "Sepertinya kita akan menghadapi badai besar," katanya kepada hewan-hewan peliharaannya yang berbaris di depan jendela, mengamati langit yang semakin gelap. Bruno berdiri tegak sementara Leo dan Sofia bersandar pada kaki Luca. Stella meniru postur Bruno, ekornya lurus dan rendah, bukan melengkung seperti kebanyakan kucing. Hujan mulai turun ringan tepat setelah tengah hari, lalu dengan cepat berubah menjadi hujan deras yang tak kenal henti. Menjelang sore, aliran sungai kecil dekat properti Luca telah meluap. Airnya merayap naik ke halaman yang miring. Telepon berdering tajam, memecah suara hujan. Itu adalah wali kota Romano. Suaranya tegang dan mendesak. "Luca, lingkunganmu berada dalam perintah evakuasi wajib. Carson Creek banjir, dan modelnya menunjukkan air akan mencapai tempatmu sebelum gelap." Luca sudah bersiap secara mental. "Aula kota dijadikan tempat penampungan darurat?" "Ya," konfirmasi wali kota, kemudian ragu sejenak. "Tapi dengar, dengan jumlah pengungsi, komite memutuskan semua hewan peliharaan akan ditempatkan terpisah di gimnasium sekolah kanton lama." Genggaman Luca pada telepon mengencang. "Semua 4 hewan?" "Ya," kata wali kota dengan enggan. "Dan Teresa Grimaldi ada di komite penampungan. Dia bersikeras kucing harus ditempatkan terpisah dari anjing." Hati Luca bergejolak dengan amarah. Setelah semua ini, setelah dia tampak berubah pikiran, Teresa masih belum bisa menerima keluarga kecil mereka. "Itu tidak akan berhasil," kata Luca dengan tegas. "Stella tidak baik-baik saja jika dipisahkan dari mereka." "Aku mengerti," jawab wali kota meskipun nadanya menunjukkan sebaliknya. "Tapi kita butuh struktur selama keadaan darurat." Luca menatap hewan-hewannya. Bruno telah mengambil posisi dekat Stella, melindungi. Leo dan Sofia meringkuk bersama di permadani favorit mereka. Luca tidak bisa membayangkan memisahkan mereka, terutama sekarang. "Kami akan membuat rencana lain," katanya, dan menutup telepon. Dalam 1 jam, dia sudah mengemas barang-barang penting, dokumen penting, album foto Anna, obat-obatan, dan cukup persediaan untuk mereka semua. Memasukkan ke-4 hewan itu ke dalam kabin truknya membutuhkan sedikit usaha. Stella bertengger di konsol tengah, sementara anjing-anjing itu berdesakan di sisi penumpang dan ruang kaki. Ruang sempit, tapi memungkinkan berkat disiplin mereka dan ukuran tubuh Stella yang kecil. Badai kini semakin dahsyat. Hujan menghantam kaca depan saat Luca perlahan-lahan menuju tempat yang lebih tinggi. Air sudah menggenangi bagian bawah kota, dan kendaraan darurat melaju dengan lampu berkedip dan siren berbunyi. Apa yang biasanya merupakan perjalanan 20 menit berubah menjadi hampir 1 jam. Sesampainya di pusat komunitas, tempat parkir penuh sesak dengan para pengungsi. Relawan dengan jas hujan kuning bergegas membantu mereka yang datang. Luca segera melihat Teresa di pintu masuk. Papan tulis di tangan, mengarahkan kedatangan dengan efisiensi tajam. Mengambil napas dalam-dalam, Luca mengikat tali kekang hewan-hewannya dan melangkah ke dalam hujan. Topinya yang basah menempel di kepalanya dan air menetes dari mantelnya. Anjing-anjing itu bergerak serempak di kedua sisi Luca, Stella dengan rapi di tengah. Tali kekangnya hampir tidak diperlukan karena dia berjalan seirama dengan kawanan anjingnya. Ekspresi Teresa mengeras ketika dia melihat mereka. "Luca," katanya dengan singkat, "penampungan hewan peliharaan ada 2 blok dari sini, di sekolah." "Aku tahu," jawab Luca dengan tenang, "tapi kami akan tetap di sini, bersama." "Itu tidak diizinkan," bentak Teresa. "Komite sudah membuat keputusan." "Aku tidak peduli apa yang dikatakan komite," potong Luca. Suaranya tajam sekarang.
Ketenangannya tergantikan oleh frustrasi dan kelelahan. Hewan-hewan ini bukan sekadar hewan peliharaan, mereka adalah keluarga. Memisahkan mereka sekarang, terutama di tengah krisis, adalah kejam. Luka tetap teguh pada pendiriannya, bahkan ketika para pengungsi lain mulai memperhatikan pertukaran itu dengan rasa ingin tahu yang diam. Dia melihat Elena di kerumunan, menggenggam erat mainan boneka, matanya melebar karena cemas. Aturan adalah aturan, Luka, kata Teresa, meskipun suaranya tidak lagi sekeras biasanya. Anjing dengan anjing, kucing dengan kucing, itu cara kami menjaga semuanya tetap teratur. Aturanmu tidak memberi ruang untuk hal-hal yang berbeda, balas Luka. Stella tidak pernah terpisah dari yang lain. Itu akan membuatnya ketakutan. Dia adalah kucing, tegas Teresa. Dia harus bersama kucing. Dia tidak tahu kalau dia adalah kucing. Tiba-tiba Elena berseru. Meskipun mendapat tatapan tajam dari neneknya, dia melangkah maju. Dia pikir dia adalah anjing. Dia akan ketakutan dengan kucing lain. Mulut Teresa mengeras menjadi garis tipis. Dia menatap cucunya, Luka, dan keempat hewan yang menunggu dengan sabar. Hujan menghantam jendela, angin menderu di sekitar bangunan. Ini bukan diskusi, akhirnya dia berkata. Maaf Luka, tapi kami tidak bisa membuat pengecualian. Luka berdiri lebih tegak, hujan menetes dari tepi topinya. Kalau begitu kami akan pergi. Aku tidak akan memisahkan mereka. Teresa tampak terkejut. Kamu tidak serius. Di mana kamu akan pergi dalam cuaca seperti ini? Kami akan tidur di trukku jika perlu, kata Luka. Sudah diparkir di tempat yang aman. Tolong nenek, pinta Elena menarik mantel Teresa. Stella harus bersama yang lain. Dia ketakutan saat sendirian. Teresa kembali melihat, kali ini benar-benar memperhatikan bagaimana Stella menekan dirinya ke sisi Bruno untuk mencari kenyamanan. Itu adalah gerakan seperti anjing mencari perlindungan dari kawannya. Oh demi surga, gumam Teresa mengusap dahinya. Baiklah, kalian bisa tinggal di ruang penyimpanan di belakang. Kecil tapi terpisah. Hanya pastikan dia tidak menimbulkan masalah. Rasa lega membanjiri Luka. Terima kasih, benar-benar. Jangan buat aku menyesali ini, gumam Teresa sambil kembali ke clipboardnya. Ruang penyimpanan itu kecil, tapi kering dan tenang. Luka menggelar selimut dan perlengkapan, membuatnya senyaman mungkin. Badai mengamuk di luar, tapi di dalam semuanya terasa tenang. Stella meringkuk di antara Bruno dan Sofia, sementara Leo berjaga di dekat pintu. Saat Luka mulai terlelap, suara dari lorong mengejutkannya. Suara-suara keras dan langkah tergesa-gesa bergema di luar. Bruno langsung waspada dan Stella meniru sikap siaga tanpa ragu. Pintu terbuka dengan keras, menampakkan seorang relawan yang basah kuyup bernama Paulo. Kami punya masalah, katanya cepat. Ada satu keluarga yang belum terdata, keluarga Davis. Mereka punya seorang gadis kecil. Luka segera berdiri. Orang tua Elena? Mereka mengantarkannya ke sini lebih awal, jelas Paulo. Mereka kembali untuk mengemasi rumah mereka tapi belum kembali. Tidak ada yang mendengar kabar dari mereka. Mereka tinggal di mana? Tanya Luka, sudah meraih mantelnya. 1 mil di belakang rumahmu, sepanjang Creek Road, kata Paulo. Tim penyelamat kewalahan, mereka baru bisa ke sana dalam beberapa jam. Luka merasakan simpul terbentuk di dadanya. Jalan Creek mengikuti tepi sungai Carson yang rawan banjir sebelum berkelok menuju perbukitan. Jika mereka masih di sana, mereka dalam bahaya serius. Aku sangat mengenal jalan itu, kata Luka sambil mengenakan sepatunya. Aku akan mencarinya. Dalam badai ini, itu terlalu berbahaya, peringat Paulo. Air sudah melintasi jalan di beberapa tempat. Itu sebabnya seseorang harus pergi sekarang, jawab Luka, tegas. 2 jam terlalu lama untuk menunggu. Aku sudah meminta bantuan, kata Paulo. Mereka membawa perahu dan perlengkapan.
Dan mereka masih 2 jam lagi, ingatkan Luka. Banyak hal bisa terjadi sebelum itu. Matanya jatuh ke arah anjing-anjingnya. Semuanya siap dan menunggu. Tanpa ragu, Luka meraih tali kekang mereka. Bruno, Leo, dan Sofia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pelatihan pencarian informal. Ana telah bersikeras akan hal itu ketika dia bekerja dengan tim respons alam liar. Mereka bukan anjing penyelamat resmi, tapi mereka cerdas, setia, dan tahu cara bekerja. Dan Stella, dia akan mengikuti keluarganya kemana saja. Kau benar-benar akan membawa mereka? Tanya Paulo, terkejut. Ke daerah banjir. Mereka bukan sekadar hewan peliharaan, kata Luka saat mengikatkan tali kekang. Mereka adalah tim pencari terbaik yang kita punya sekarang. Hujan sedikit mereda ketika Luka melangkah keluar bersama teman-temannya. Angin masih meraung di jalanan dan Teresa berdiri di bawah naungan pintu masuk. Wajahnya pucat saat Paulo memberinya kabar terbaru. Elena sangat cemas, katanya kepada Luka. Orang tuanya seharusnya menelepon begitu mereka tiba di tempat penampungan. Kami akan menemukannya, kata Luka, meskipun dia tahu lebih baik tidak memberikan jaminan dalam badai seperti ini. Aku ikut denganmu, kata Teresa mengenakan mantelnya. Luka menggeleng. Tidak, hal terbaik yang bisa kau lakukan adalah tetap di sini bersama Elena. Aku punya Bruno, Leo, dan Sofia. Mereka terlatih untuk ini. Dan Stella, tanya Teresa, menatap kucing abu-abu basah yang berdiri di antara anjing-anjing gembala, waspada, dan tenang meski badai. Luka tidak bermaksud membawa Stella dalam kekacauan ini, tapi ketika dia diam-diam melangkah di samping Bruno, tegas dan tenang, Luka menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkannya. Dia pergi kemana keluarganya pergi, jawabnya singkat. Teresa mengangguk kecil. Hati-hati kalian semua. Nada tajam biasanya dari suaranya hilang, tergantikan oleh kekhawatiran tulus. Perjalanan kembali menuju Jalan Krik sangat berbahaya. 2 kali Luka harus mengambil rute alternatif untuk menghindari jalan yang terendam. Dan sekali dia hampir tergelincir dari jalan saat lumpur tumpah melintasi tikungan. Saat dia mencapai belokan menuju rumah keluarga Davis, jalan itu sudah tertutup beberapa inci air yang bergerak deras. Di sini kita berhenti, kata Luka kepada timnya saat memarkir truk di tanah yang lebih tinggi. Kita lanjutkan dengan berjalan kaki. Melalui derasnya hujan, dia hampir tidak bisa melihat rumah Davis, rumah 2 lantai di sebuah bukit kecil. Pada hari biasa, sungai berada jauh dari pintu depan. Tapi sekarang, air sudah merayap setengah jalan ke atas bukit. Luka melepaskan anjing gembala Jerman, yakin mereka akan tetap dekat. Namun, Stella tetap diikat dengan tali. Dia kecil, dan Luka tidak ingin mengambil risiko kehilangan jejaknya. Cari, perintahnya pada anjing-anjing itu, menggunakan perintah yang mereka kenal dari pelatihan lama mereka bersama Ana. Cari orang. Anjing-anjing itu menyebar, mengendus udara dan tanah meskipun cuaca buruk. Stella mengamati Bruno dengan cermat, lalu mulai meniru gerakannya. Kepala rendah, hidung bekerja mengikuti jejak aroma sebaik mungkin. Saat itulah Luka mendengarnya, teriakan lemah, nyaris tak terdengar di tengah badai. Dia menoleh ke arah suara itu dan melihat sekilas warna di dekat garasi terpisah. Garasi itu berada lebih rendah di lahan tersebut dan sudah setengah terendam. Seorang pria dan wanita melambai dari jendela lantai 2, orang tua Elena. Di sana, teriak Luka, dan anjing-anjing itu berbelok menuju garasi. Luka berjuang melawan air yang semakin tinggi, yang kini mengalir deras di sekitar lututnya. Lalu Stella menggonggong, atau setidaknya melakukan versi terbaik dari gonggongan yang bisa dia lakukan. Luka berbalik tepat waktu untuk melihatnya menarik tali kekangnya, menariknya ke arah pohon tumbang yang terletak seperti jembatan di atas bagian banjir terburuk.
Sebelum dia bisa menghentikannya, Stella meloloskan diri dari harnesnya dan melesat melintasi batang pohon dengan kelincahan khas kucing. "Stella!" teriak Luka, tapi dia sudah setengah jalan. Anjing-anjing itu tidak ragu. Mereka berenang melalui bagian yang lebih dalam di mana batang pohon tidak mencapai, menuju garasi. Dalam sekejap itu, melihat keempat temannya bekerja sebagai satu tim, Luka menyadari ini adalah sesuatu yang jauh lebih dari sekadar naluri atau pelatihan. Stella tidak hanya meniru tindakan mereka, dia telah menyerap rasa tanggung jawab mereka. Di tengah bahaya, dia tidak mengikuti, dia memimpin. Malam penyelamatan itu menjadi legenda di Pinewood. Melawan angin kencang dan air bah, Luka dan hewan-hewan luar biasa miliknya mencapai pasangan yang terjebak, membimbing mereka menuju keselamatan. Bekerja bersama, mereka membentuk rantai manusia dan hewan, melintasi banjir untuk membawa keluarga Davis pulang. Stella, kecil dan lincah, menemukan jalur sempit melalui ruang bawah tanah. Entah bagaimana, dia berhasil menunjukkan rute itu kepada anjing-anjing dan mereka pada gilirannya memimpin Luka. Itu adalah jalan keluar teraman dan itu menyelamatkan mereka semua. Ketika mereka kembali ke tempat penampungan, basah kuyup dan gemetar tetapi menang, seluruh ruangan meledak dengan tepuk tangan. Bahkan Teresa bertepuk tangan. Elena berlari ke pelukan Luka sebelum berlutut untuk memeluk setiap anjing. Dia memeluk Stella terakhir, menempelkan ciuman pada bulunya yang basah. "Kalian semua pahlawan," bisiknya pada si kucing kecil, "setiap dari kalian." Malam kemenangan itu terukir dalam ingatan Pinewood, kini terasa jauh. Tetapi Luka tidak akan pernah melupakannya. Hanya 2 minggu kemudian, Luka berdiri di ruang tamu kosongnya, memegang surat pengusiran dengan tangan gemetar. Badai telah berlalu, tetapi kehancuran yang mereka tinggalkan masih mencengkeram Pinewood. Meski rumah Luka tidak roboh, air bah telah merusak fondasinya dengan parah. Pemilik rumah, tanpa banyak simpati, telah menyatakan sikapnya dengan jelas melalui telepon. "Tidak layak diselamatkan," katanya. "Asuransi menanggungku. Begitu tanahnya kering, aku akan menjualnya kepada pengembang." "Aku sudah tinggal di sini 15 tahun, protes Luka. "Ana dan aku merenovasi seluruh lantai pertama sendiri." "Maaf Luka, bukan masalah pribadi. Ini hanya bisnis. Kamu punya waktu sebulan untuk pindah." 30 hari. 30 hari untuk menemukan rumah yang mau menerima pria 62 tahun dengan penghasilan tetap, dengan 3 anjing gembala Jerman dan seekor kucing yang percaya dia adalah anjing. Di kota kecil seperti Pinewood, pilihan tempat tinggal sudah terbatas. Setelah banjir, pilihan itu hampir tidak ada. Luca menunduk memandang hewan-hewan peliharaannya yang berkumpul dekat, merasakan kegelisahannya. "Bagaimana menurut kalian, teman-teman?" tanyanya pelan. Bruno menekan kepalanya yang lebar ke tangan Luka. Sofia bersandar dengan berat badannya pada kaki Luka. Leo mondar-mandir dengan energi gelisah. Dan Stella, manis, aneh Stella, duduk tegak seperti yang lain. Ekornya bergerak gelisah. Selama 2 hari, Luka telah mencari daftar rumah, menelepon, dan mengunjungi sedikit pilihan sewa yang tersedia. Sebagian besar memiliki kebijakan ketat terkait hewan peliharaan. Tidak lebih dari 1 hewan, atau hanya hewan kecil yang diizinkan, atau tidak sama sekali. Sebuah tempat di Riverville, 20 mil jauhnya, mungkin bisa diterima. Tetapi bahkan mereka ragu ketika dia menyebutkan ukuran dan jumlah teman-temannya. "Tidak terlihat bagus," akunya dengan suara pelan. "Mungkin kita harus berpisah." Pikiran itu saja sudah membuat perutnya terpelintir. Hewan-hewan ini bukan sekadar peliharaan. Mereka adalah penyelamat hidupnya. Setelah semua yang mereka lalui, memisahkan mereka terasa tidak terpikirkan. Tapi apa pilihan yang dia miliki? "Sore itu, dokter,"
Ferry mampir melakukan pemeriksaan kepada klien yang terkena dampak banjir dan hewan peliharaan mereka. Dia menawarkan pemeriksaan kesehatan gratis dan obat-obatan, mencoba membantu sebisa mungkin. Bagaimana mereka bertahan, tanyanya, berlutut di samping Stella dan dengan lembut memeriksa bulu, telinga, dan mata kucing itu. Secara fisik, mereka baik-baik saja, jawab Luka. Tapi kami punya masalah. Dia menjelaskan tentang pengusiran dan doktor. Ferry mendengarkan dengan seksama, mengangguk saat berpindah dari satu hewan ke hewan lainnya. Stella tetap tenang selama pemeriksaan, setenang anjing-anjing di sampingnya. Itu situasi yang sulit, akhirnya kata doktor. Ferry, pernahkah kau berpikir untuk menitipkan mereka sementara, hanya sampai kau menemukan tempat yang bisa menerima mereka semua? Luka menghela napas, mengusap wajahnya. Mungkin itu yang harus kulakukan, tapi memikirkan mereka harus terpisah. Terutama Stella. Dia tidak pernah tanpa anjing-anjing. Dokter hewan itu mengangguk pelan, memperhatikan Stella kembali ke tempatnya di antara Bruno dan Sofia. Aku bisa menjaga Bruno, tawarnya. Sewaanku mengizinkan satu anjing besar. Terima kasih, aku sungguh menghargainya, kata Luka dengan tulus. Dr. Ferry ragu sejenak. Teresa Grimaldi mungkin mau menerima Stella. Setelah apa yang terjadi saat penyelamatan, dia menunjukkan minat yang nyata. Luka mengangkat alis. Wanita yang sama yang bersikeras Stella harus bersama jenisnya sendiri selama berbulan-bulan. Aku tidak yakin dia benar-benar memahami Stella. Namun, dengan pilihan yang semakin berkurang, Luka mendapati dirinya berdiri di beranda Teresa keesokan harinya. Di satu tangan, kandang Stella. Di tangan lain, tas berisi makanan dan perlengkapan miliknya. Dia meninggalkan anjing-anjing di rumah. Dia tidak tahan melihat mereka saat Stella dibawa pergi. Hanya untuk sementara, bisiknya pada kucing gelisah itu saat Teresa membuka pintu. Rumahnya bersih, tanpa celah. Setiap detail tertata, tirai rendah, bantal bunga, persis seperti yang Luka bayangkan. Aku sudah menyiapkan ruang untuknya, kata Teresa, memimpin Luka ke sebuah ruangan rapi di dekat dapur. Sebuah tempat tidur, kotak pasir, tiang garukan, mainan, semua diatur dengan penuh perhatian. Dia tidak terbiasa sendirian. Luka memperingatkan dengan lembut saat meletakkan kandang. Dia mungkin akan kesulitan pada awalnya. Elena dan aku sudah membaca banyak hal, kata Teresa dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Kami tahu ini tidak akan mudah baginya. Luka berlutut dan membuka pintu kandang. Stella keluar perlahan, hati-hati. Keberanian biasanya hilang dalam lingkungan yang asing. Dia menoleh menatap Luka dan tatapan di matanya hampir membuat hati Luka hancur. Hanya untuk sementara waktu, nak, bisik Luka lembut, mengelus perlahan di belakang telinga Stella. Jadilah anak baik untuk Teresa dan Elena, ya? Saat dia berdiri untuk pergi, Stella mencoba mengikutinya, mengeluarkan suara lembut, suara yang sama yang selalu dia buat saat ingin berjalan bersama anjing-anjing. Hati Luka terasa sesak. Dia harus memaksa dirinya menutup pintu, mengunci tatapan Stella yang bingung di dalam. Aku akan datang setiap hari, bisiknya kepada Teresa. Jika ini tidak berhasil, kita akan mencari cara lain, balas Teresa. Elena bertekad untuk membantu Stella menyesuaikan diri. Sisa hari Luka berlalu dalam kabut dokumen dan panggilan telepon penuh harapan. Menjelang malam, dia telah menemukan rumah sementara untuk setiap anjingnya. Leo akan tinggal bersama keluarga Davis yang dengan senang hati membalas kebaikannya setelah penyelamatan. Sofia akan pergi bersama Paolo dari tim penampungan. Dia memiliki halaman aman dan selalu menyukai anjing gembala Jerman. Dan Bruno sudah pergi dengan Dr. Ferry pagi itu. Sekarang, sendirian di rumah, Luka merasakan keheningan menyelimuti dirinya seperti kabut. Rumah itu tidak pernah terasa sepi seperti ini sejak Anna meninggal.
Dia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, mencoba mengalihkan pikirannya dengan berkemas, tetapi rasa sakit perpisahan tak mau hilang. Malam itu, telepon berdering. Itu Teresa. Suaranya terdengar tegang. "Luka, kita punya masalah. Stella tidak mau makan. Dia hanya duduk di dekat pintu dan mengeluarkan suara-suara aneh." Luka menutup matanya. Dia mencari yang lain. Aku sudah khawatir ini akan terjadi. Elena sangat sedih. Dia sudah mencoba makanan kesukaan Stella, mainan, bahkan menggunakan frase waktu makanmu yang, "Oke, makan sekarang." Meskipun khawatir, Luka tersenyum kecil membayangkan Teresa Grimaldi mencoba membujuk seekor kucing dengan perintah untuk anjing. "Aku akan datang pagi-pagi sekali," katanya. "Mungkin jika dia melihatku, itu akan menenangkannya." Namun Fajar membawa kabar yang lebih tak terduga. Teresa menelepon lagi. Suaranya terdengar sangat khawatir. "Luka, Bruno ada di sini, di teras depan. Dia menggaruk pintu dan merengek. Aku tidak tahu bagaimana dia keluar atau bagaimana dia menemukanku, tapi dia di sini dan dia tidak mau pergi." Luka sudah mengikat tali sepatunya. "Aku sedang dalam perjalanan. Jangan biarkan dia masuk dulu. Dia mungkin terlalu bersemangat dan menakuti Stella." "Itu yang aneh," kata Teresa, nada suaranya berubah. Stella mendengarnya. Dia sekarang di jendela, mengeluarkan suara seperti menggonggong. "Luka, aku belum pernah melihat yang seperti ini." Ketika Luka tiba di rumah Teresa, sekelompok kecil orang telah berkumpul di luar, tertarik oleh pemandangan yang tidak biasa. Bruno duduk tenang di tangga depan, matanya terkunci pada jendela tempat Stella mondar-mandir cemas. Sesekali dia menekan satu cakar ke kaca seolah mencoba meraih Bruno. "Dia muncul sekitar 1 jam yang lalu, jelas dokter." Ferry dengan sedikit malu berdiri di samping. "Aku masih tidak tahu bagaimana dia berhasil." "Entah bagaimana dia berhasil keluar melalui pintu yang terkunci di tempatku. Aku dokter." Ferry menggaruk kepalanya. "Aku sudah mencoba menangkapnya sejak itu, tapi dia langsung datang ke sini dan tidak bergerak." "Bagaimana dia tahu di mana menemukannya?" tanya Teresa, berdiri di ambang pintu, jelas kebingungan. "Anjing memiliki penciuman yang luar biasa," jawab dokter. "Ferry, dia mungkin menangkap aroma Stella di pakaian Luka setelah kunjungan kemarin." Luka mendekati Bruno yang mengakui kehadirannya dengan singkat tetapi tetap memandang jendela tempat Stella masih mondar-mandir gelisah. "Kau datang untuknya, ya nak?" kata Luka pelan, berlutut di sampingnya. "Kau juga tak tahan berpisah." Bruno mengeluarkan suara pelan, lembut dan penuh kerinduan. Suara itu menghantam Luka seperti gelombang, membuat tenggorokannya terasa sesak. Di dalam, Stella masih berputar-putar di ruangan, terlihat gelisah. Luka menatap Teresa. "Aku pikir kita harus membiarkan mereka saling bertemu, setidaknya untuk menenangkan mereka berdua." Teresa ragu sejenak, lalu mengangguk dengan enggan. "Baiklah. Tapi hanya sebentar. Aku tidak ingin rumahku jadi berantakan." Begitu pintu terbuka, Bruno melangkah masuk dengan tenang, bergerak dengan keluasan mengejutkan untuk anjing sebesar itu. Dia berjalan langsung ke tempat Stella menunggu, tubuh kecilnya bergetar karena antisipasi. Tanpa gonggongan, tanpa lompatan, hanya Bruno yang menundukkan kepalanya, menyentuh hidungnya dengan Stella. Stella segera bersandar padanya, melilitkan tubuhnya di kaki Bruno, seolah berkata, "Kau menemukanku." Ruangan menjadi sunyi. Bahkan mata Teresa melembut saat dia menyaksikan reuni tanpa suara itu. Emosi yang nyata di antara kedua hewan sulit diabaikan. "Nah," katanya setelah jeda panjang, suaranya lebih lembut dari biasanya. Sepertinya itu sudah menjawab semuanya. "Menjawab apa?" tanya Luka, matanya tak lepas dari pasangan itu.
Stella mulai mendengkur keras, menggosokkan kepalanya pada dada Bruno, sementara gembala itu dengan lembut mengusap bulunya yang belang. Teresa berdiri lebih tegak, mereka tidak bisa dipisahkan. Siapapun bisa melihatnya, itu akan kejam. Momen antara Bruno dan Stella mengubah sesuatu dalam diri Teresa Grimaldi, pergeseran yang tak seorang pun di Pinewood dapat prediksi. Melihat gembala besar dan kucing kecil yang meringkuk bersama dalam harmoni sempurna, cara pandangnya mulai berubah. Aku salah, gumamnya pelan. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka semua bagi, itu sesuatu yang unik. Luka mengangguk kecil, terharu hingga tak bisa berkata-kata. Bruno telah berbaring di atas karpet bunga Teresa yang rapi, tenang dan anggun. Stella meringkuk di sampingnya, dengkurannya seperti dengungan lembut. Sesekali dia merentangkan satu cakar untuk menyentuh wajah Bruno, seolah memastikan dia nyata. Aku selalu berpikir kucing dan anjing hanya bisa saling toleransi, renung Teresa. Matanya tetap tertuju pada keduanya. Tapi ini sesuatu yang berbeda, seperti mereka berbicara dalam bahasa yang tak dipahami orang lain. Mereka berbicara, kata Luka, bahasanya disebut keluarga. Ketika Elena pulang dari sekolah, dia melangkah masuk ke ruang tamu yang kini tampak seperti ruang santai hewan yang nyaman. Matanya berbinar begitu melihat Stella meringkuk di samping Bruno. Dia jatuh berlutut dengan penuh kegembiraan, buku catatan di tangan. Ini data yang luar biasa, katanya dengan nada penuh semangat khas ilmuwan muda. Begitu Bruno muncul, semua tanda stres Stella hilang. Postur ekornya berubah, dan suara yang dia buat benar-benar berbeda sekarang, tidak ada lagi tanda kecemasan. Suara? Tanya dokter. Ferry tertarik meski berusaha terlihat tenang. Elena mengangguk antusias. Dia tidak mengeong seperti kucing biasa. Lebih seperti perpaduan antara meong dan gonggongan. Aku sudah merekamnya. Sementara momen mengharukan ini terjadi di rumah Teresa, Luka menerima panggilan telepon tak terduga. Itu dari seorang perawat di klinik kantonal Rosenwald, tempat dia baru-baru ini mendapat suntikan tetanus setelah terluka saat membersihkan sisa banjir. Seseorang menemukan jurnal Anda, katanya ramah. Yang tentang kucing yang berpikir dia anjing. Jurnal itu sudah dibagikan di antara staf. Kami semua menyukainya. Itu adalah cerita paling menyentuh yang pernah kami baca sejak lama. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Beberapa dari kami bertanya-tanya, apakah Anda mempertimbangkan untuk membawa Stella berkunjung ke unit pediatrik kami? Kami pikir anak-anak akan sangat senang bertemu dengannya. Luka melirik Stella yang kini meringkuk dalam tidur damai di sisi Bruno. Situasinya agak rumit sekarang, katanya. Secara teknis kami masih tunawisma dan hewan-hewan ini tinggal di tempat yang berbeda. Itu mengerikan, balas perawat itu, terdengar benar-benar prihatin. Terutama setelah membaca tentang betapa dekatnya mereka semua. Saudaraku bekerja untuk Riverville Gazette, tambahnya. Dia selalu mencari cerita menarik tentang kemanusiaan. Aku memberitahunya tentang kalian. Dia sangat tertarik untuk membuat artikel tentang keluargamu yang tidak biasa. Sebuah artikel surat kabar. Luka tidak tahu bagaimana harus merasa tentang itu. Sebagian dari dirinya merasa enggan dengan perhatian seperti itu. Tapi bagian lain bertanya-tanya, mungkinkah cerita ini benar-benar bisa membantu mereka? Dia bilang, lanjut perawat itu, suaranya penuh antusiasme, bahwa dengan semua yang orang alami setelah banjir, cerita seperti milikmu, seorang pria dan keluarga hewan luar biasa yang hanya berusaha tetap bersama, mungkin benar-benar menyentuh hati. Luka masih mencerna perubahan tak terduga ini ketika dokter Ferry mendekat memegang sebuah jurnal kedokteran hewan yang terbuka. Aku pikir ini mungkin menarik bagimu, katanya, menunjuk ke sebuah paragraf.
Ini adalah studi tentang bagaimana hewan yang dibesarkan di antara spesies berbeda kadang-kadang mengadopsi perilaku baru. Luka membaca halaman itu. Artikel itu menjelaskan beberapa kasus langka, namun terdokumentasi di mana hewan yang dibesarkan dalam kelompok campuran antar spesies mengambil perilaku yang bukan naluriah bagi mereka. Kasus Stella, meskipun lebih kompleks, bukanlah hal yang sepenuhnya unik. Artikel ini menyebutkan bahwa ikatan seperti ini bisa sangat penting bagi kesehatan emosional mereka, tambah Dr. Ferry. Apa yang kita lihat dengan Stella dan Bruno, itu adalah contoh klasik dari stres akibat perpisahan. Luka menghela napas. Dan itu membawa kita kembali ke masalah sebenarnya. Aku harus menemukan tempat di mana kami semua bisa tinggal bersama, dan aku kehabisan waktu. Teresa berdeham pelan. Mungkin aku bisa membantu, katanya. Semua orang menoleh padanya, terkejut. Aku kenal sebagian besar pemilik rumah di sini, lanjutnya dengan tenang, merapikan rok di depannya. Banyak dari mereka berutang budi padaku untuk satu hal atau lainnya. Biarkan aku melakukan beberapa panggilan. Luka berkedip, benar-benar terkejut setelah semua ketidaksetujuannya. Tawaran bantuan ini terasa seperti keajaiban. Elena tersenyum lebar pada neneknya. Lihat, aku bilang Stella itu istimewa. Ya, gumam Teresa pelan, meskipun matanya tetap tertuju pada hewan-hewan itu. Aku bisa mengakui jika aku salah. Kucing itu tahu siapa dirinya. Siapa aku untuk berdebat dengan tekad semacam itu? Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kejadian tak terduga. Perjalanan Bruno untuk menemukan Stella menyebar di Pinewood lebih cepat dari gosip di toko roti. Cerita itu semakin dramatis. Setiap kali diceritakan, menjelang akhir pekan, orang-orang mengatakan Bruno telah berenang melintasi sungai deras dan melewati reruntuhan bermil-mil dipandu oleh cinta murni. Sementara itu, jurnal Luka telah menyebar jauh melampaui staf rumah sakit. Riverville Gazette menerbitkan artikel lengkap dengan foto-foto yang diambil Elena untuk proyeknya. Judulnya berbunyi, Penyintas banjir berjuang untuk menjaga keluarga hewan peliharaannya. Bersama, kucing yang dibesarkan, anjing menolak untuk ditinggalkan. Pesan dukungan mengalir dari seluruh daerah. Surat-surat penuh empati, tawaran bantuan, bahkan sumbangan. Sebuah merek makanan hewan menyumbangkan persediaan makanan berkualitas tinggi selama sebulan. Seorang pengrajin lokal menawarkan untuk membuat rak dinding dan jalur khusus, Jalan Raya Kucing, sebutnya, untuk memenuhi kebutuhan hibrida Stella. Bahkan Stella menarik perhatian akademis. Aku sudah berbicara dengan seorang kolega di universitas, kata Dr. Ferry. Dia sangat tertarik dengan perilaku Stella. Dia ingin mengamatinya tanpa ada yang invasif. Hanya interaksi dasar. Ini mungkin membantu kita lebih memahami bagaimana hewan membentuk ikatan lintas spesies. Di tengah semua ini, Stella memberikan kejutan lain. Teresa, sementara waktu membiarkan Bruno tinggal di kamar cadangan, memberi Stella akses penuh ke kedua ruangan. Suatu pagi, Luka tiba dan menemukan Teresa dengan wajah penuh semangat. Kau harus melihat ini, katanya, mengajak Luka ke halaman belakang. Bruno sedang berjemur dengan damai. Saat itu, seekor kucing liar oranye kurus muncul di pagar, mengamati gembala besar itu. Stella, yang sedang berbaring di samping Bruno, langsung bangkit dan berdiri di depannya, tubuhnya tegang. Sikapnya tak salah lagi, kakinya kaku, ekornya tegak, dan suara geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Dia melindunginya, kata Luka, tercengang. Dari kucing lain, tambah Teresa, nadanya syarat makna. Dia telah membuat pilihannya, dia tahu di mana tempatnya. Momen itu terekam kamera oleh Elena menjadi bab terakhir dari kisah yang telah memenangkan hati Pinewood. Stella bukan lagi sekadar keingintahuan. Dia telah menjadi simbol
kesetiaan, adaptabilitas, dan menemukan identitas sendiri di dunia yang sering memaksakan kategori. 6 bulan kemudian, Luka berdiri di teras sebuah rumah pertanian kecil berwarna putih di pinggiran kota. Udara musim gugur yang sejuk memenuhi paru-parunya. Daun oranye dan emas berguguran dari pepohonan yang berjajar di sepanjang jalan kerikil. Di belakangnya, rumah itu dipenuhi kehidupan. 4 hewan menetap dan aman, masing-masing di tempatnya. "Sepertinya hari yang indah lagi," kata Luka kepada Bruno yang duduk setia di sisinya, telinganya tegak. Rambut perak di sekitar moncong Bruno semakin menebal dalam setahun terakhir, tetapi matanya tetap tajam dan penuh ketenangan. Dari dalam rumah terdengar tawa Elena, diikuti oleh suara khas Stella, bukan sepenuhnya mengeong, bukan sepenuhnya menggonggong, suara yang kini dikenal di seluruh Pinewood. Luka masih sulit percaya bagaimana mereka akhirnya berada di tempat sempurna ini. Setelah Riverville Gazette menerbitkan kisah mereka, sepasang suami istri pensiunan dari kanton tetangga menghubungi mereka. Mereka bersiap pindah ke Arizona demi kesehatan dan ingin seseorang merawat rumah pertanian mereka yang mereka cintai. 2 hektar lahan berpagar, lumbung yang sudah direnovasi, dan cukup ruang untuk seorang pria dan keluarga hewan setianya. "Kami selalu memiliki kucing dan anjing," kata Newman Benedetti saat kunjungan pertama mereka. "Dan ketika kami membaca tentang kalian, rasanya tepat. Rumah ini butuh cinta dan orang-orang yang mengerti arti hidup bersama hewan." Pengaturannya sangat murah hati, sewa jangka panjang dengan harga simbolis. Sebagai gantinya, Luka akan merawat properti dan menyambut keluarga Benedetti kembali untuk kunjungan sesekali saat mereka pulang untuk menemui keluarga. Rasanya seperti hadiah yang mungkin dikirim Anna dari surga. Beberapa pagi, saat kabut naik dari kolam di belakang, Luka akan duduk diam dan hampir mendengar bisikan Anna. Semuanya berjalan seperti seharusnya. Rumah itu telah menjadi lebih dari sekadar tempat berlindung. Itu telah menjadi rumah. Keterampilan pertukangan Luka yang lama tidak terpakai sejak kepergian anak ini menemukan kehidupan baru. Dia membangun jalur, rak, dan platform yang memungkinkan Stella memanfaatkan kelincahannya sebagai kucing sambil tetap bersama keluarga anjingnya. Ruang tamu yang luas memberi anjing gembala ruang untuk bersantai, dengan Stella selalu memilih tempatnya di tengah kumpulan bulu mereka. Elena menjadi pengunjung akhir pekan yang rutin. Rasa ingin tahunya yang semula berkembang menjadi minat ilmiah yang tulus. Dengan bantuan dokter Ferry, dia terhubung dengan seorang profesor universitas yang berspesialisasi dalam perilaku hewan, dan bimbingan itu memicu arah nyata bagi pemikirannya yang muda. Stella membuat suara baru hari ini. Serunya suatu sore melompat ke teras, buku catatan di tangan. Seperti dia menciptakan bahasanya sendiri, sebagian gonggongan, sebagian kicauan. Luka tersenyum. "Dan menurutmu apa yang dia katakan?" "Aku cukup yakin dia menyuruh Sofia menunggu giliran untuk camilan. Dia mengeluarkan suara peringatan dan Sofia benar-benar mundur sampai Stella pergi lebih dulu." Luka mengangguk. "Mereka selalu punya cara sendiri untuk berkomunikasi. Ana dulu sering bilang hewan mengerti lebih banyak dari yang kita kira." Mentorku bilang Stella mungkin menjadi kasus paling terdokumentasi tentang pembelajaran perilaku antar spesies yang pernah ada, kata Elena dengan bangga. "Kami bahkan mungkin bisa menerbitkan makalah di jurnal sains remaja tahun depan." Bahkan dari sumber dukungan yang paling tidak terduga, bantuan terus mengalir. Teresa Grimaldi, yang dulu menjadi pengkritik paling keras dari rumah tangga Luka, kini menjadi pendukung terbesarnya.
Setelah menyaksikan sendiri ikatan antara Bruno dan Stella, dia mengalami apa yang kemudian dia sebut sebagai penilaian ulang pribadi tentang tatanan alam. Pada pertemuan Dewan Kota baru-baru ini, ketika topik regulasi hewan dibahas, dia berdiri dan menyatakan, alam penuh dengan pengecualian. Ketika hewan berkembang dengan baik, siapa kita untuk mempertanyakan cara mereka memilih untuk hidup? Dia tidak berhenti hanya dengan kata-kata. 2 kali seminggu, Teresa sekarang membawa kelompok gerejanya ke peternakan Luca. Mereka merajut, menyeruput teh, dan menyaksikan apa yang dengan penuh kasih mereka sebut sebagai pertunjukan Stella. Upaya penuh semangat si kucing belang untuk ikut bermain lempar tangkap, latihan berjalan di sisi, bahkan duduk dalam kelompok bersama anjing gembala. Yang lebih menakjubkan lagi, Teresa mulai menjadi pengasuh, sementara bagi kucing-kucing terlantar. Dengan sifat sabar Bruno dan contoh unik Stella, bahkan kucing liar yang paling pemalu mulai merasa nyaman. Stella menjadi jembatan penenang, menunjukkan kepada kucing-kucing yang ketakutan bahwa anjing bisa menjadi teman, bukan musuh. Meski tak satu pun dari mereka mengambil sifat anjing seperti Stella, kehadirannya membawa ketenangan. Ada hal-hal yang tidak bisa diajarkan, kata dokter Ferry dalam kunjungan terakhirnya. Stella berubah selama periode kritis dalam perkembangannya. Dia benar-benar unik. Luca sering memikirkan hal yang sama. Pagi itu, Stella melangkah ke teras di antara Leo dan Sofia. Tubuhnya yang ramping dan berotot telah tumbuh kuat dari tahun-tahun mengikuti anjing-anjing yang lebih besar. Bulunya yang belang berkilau diterpa sinar matahari, dan dia bergerak dengan perpaduan langka antara keluasan kucing dan fokus anjing. Di tepi teras, dia berhenti, memindai cakrawala. Kemudian, seperti biasa, dia duduk dalam keselarasan sempurna dengan saudara-saudaranya. Bahu tegak, cakar tertata rapi, ekor melingkar di sampingnya, siap menghadapi apapun yang datang. Penampungan hewan Pinewood baru-baru ini mulai mengundang Luca dan hewan-hewan itu sebulan sekali untuk membantu mensosialisasikan hewan peliharaan yang sulit. Stella khususnya menunjukkan bakat luar biasa, menenangkan anjing yang cemas, mendekati kucing yang gelisah, entah bagaimana terhubung dengan keduanya. Seolah-olah dia benar-benar memahami mereka semua. "Kalian siap jalan-jalan?" tanya Luca meraih tali kekang di dekat pintu. 4 ekor mengibas dan satu suara hibrida antara meong dan gonggongan menjawabnya. Dan bersama-sama mereka berangkat, sebuah keluarga yang terbentuk bukan karena spesies, tetapi karena pilihan, cinta, dan ikatan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh badai. Saat Luca meraih tali kekang, keempat hewan itu bergerak dengan naluri sempurna. Bruno memimpin jalan dengan Leo dan Sofia di kedua sisinya, dan Stella bergabung dengan percaya diri, seperti seorang prajurit kecil namun bangga yang bergabung dengan pasukannya. Saat mereka mulai berjalan di jalan kerikil yang sudah akrab, sebuah mobil berhenti di gerbang. Teresa keluar menyeimbangkan pai apel yang masih hangat dan selembar koran yang terlipat. "Sudah lihat berita terbaru?" serunya mengangkat koran tinggi-tinggi. Sepertinya Stella jadi sedikit selebriti sekarang. Luca mengambil koran darinya. Matanya langsung jatuh pada foto Stella yang duduk di samping seekor anjing penyelamat yang gemetar di penampungan. Anjing yang sebelumnya menolak semua kontak manusia. Judul utamanya berbunyi, "Kucing yang bertingkah seperti anjing membawa harapan bagi hewan penampungan." Luca tak bisa menahan senyumnya saat membaca artikel itu. Artikel tersebut menggambarkan Stella sebagai jembatan langka antar spesies, seekor pendamping bilingual yang secara naluriah menenangkan anjing cemas dan kucing skeptis, membantu mereka kembali percaya dan membuka diri pada calon adopter. Dia mengajari kita sesuatu yang penting,
kata Teresa. Suaranya lembut saat dia memperhatikan Stella berlari kecil. Tubuh kecilnya terjepit di antara anjing gembala. Tentang menemukan tempatmu di dunia, bahkan jika itu bukan tempat yang diharapkan orang lain. Luca mengangguk, tatapannya tertuju pada Stella. Anna selalu mempercayai itu. Itulah sebabnya dia ingin ada kucing dalam hidup kami. Dia bilang perspektif yang berbeda membuat kita lebih kuat. Matahari merentang rendah di antara pepohonan emas saat kelompok itu berjalan menyusuri jalur tenang di sekitar rumah pertanian. Jalur yang telah menjadi sakral, akrab. Sesekali, Stella melesat ke depan dengan energi khas kucing, hanya untuk kembali dan melangkah sejajar dengan anjing-anjing lagi. Dia hidup di antara dua dunia, namun sepenuhnya milik keduanya. Dia tidak hanya menemukan tempatnya, dia menciptakannya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang indah. Luca sering merenungkan perjalanannya dari seekor anak kucing menggigil yang basah kuyup hingga makhluk luar biasa yang kini menyentuh kehidupan di seluruh komunitas mereka. Kehadirannya mengingatkan Luca setiap hari bahwa keluarga bukan tentang kategori atau kesamaan. Itu tentang cinta, kesetiaan, dan kemauan untuk menerima satu sama lain apa adanya. Anak yang baik, Stella, gumam Luca, menatap mata cerahnya yang penuh pemahaman. Kau menemukan jalan pulang, sama seperti kami semua. Kita semua tahu bagaimana rasanya merasa tak pada tempatnya. Bertanya-tanya, apakah ada ruang di dunia untuk diri kita yang sebenarnya? Kisah Stella menggema karena mencerminkan kisah kita sendiri. Terutama saat kita bertambah tua dan jalan di belakang kita memanjang dengan perubahan dan kehilangan. Seperti Luca, setelah kepergian Anna, banyak dari kita yang harus melepaskan rumah yang penuh kenangan dan menghadapi tantangan memulai kembali. Kita belajar bahwa penyembuhan bisa datang dari tempat yang paling tak terduga, dan bahwa keluarga, dalam arti sesungguhnya, melampaui definisi sempit yang telah kita terima. Perjalanan Stella mengingatkan kita bahwa menjadi berbeda bukan berarti tersesat. Itu berarti menjadi berani dan memilih cinta lagi dan lagi, bahkan ketika dunia berkata kita tidak sepenuhnya cocok. Dalam babak-babak akhir hidup kita, mungkin kebijaksanaan terbesar kita adalah ini, bahwa menyesuaikan diri bukan berarti hancur, bahwa beradaptasi bukan berarti menyerah, itu berarti bertahan dan tumbuh dan terhubung dengan cara yang membuat kita lebih kuat. Seperti Stella, kita bisa merangkul diri kita sendiri tanpa rasa malu, dengan berani, dan dengan melakukannya, kita bisa pulang kepada diri kita sendiri. Terima kasih telah menghabiskan waktu bersama kami hari ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, beri suka dan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan agar kamu tidak melewatkan cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.